Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Abaikan suara apapun yang mengganggu telinga kalian, suara kendaraan, kipas, dan lain sebagainya. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Ya, ada suara mesin juga, tetangga ya. Abaikan ya. Dan tema readingan hari ini adalah penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Apakah seseorang ini orang spesial yang lagi PDKT dengan kamu, pacar kamu, gebetan kamu, atau pasangan kamu, atau orang tua pasangan, mertua, ya, ipar, siapapun seseorang yang spesial ini ya. Penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Wow, 2 kartu. Kamu itu diam-diam tapi bahaya. Bahayanya apa? Ya, bahayanya ya sekali bicara itu kata-katanya tajam, setajam silet. Padahal kelihatannya itu diam banget ya. Diam, kalau dibilang lugu, polos, tidak banyak bicara, tapi sekali bicara, tajam banget. Ya, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Ini penilaian seseorang. Kelihatan dia misterius. Mungkin dibilang, ini orang lugu banget, polos banget. Ternyata pelong ketika kamu bicara, ketika kamu marah, kata-kata kamu tuh menyakiti perasaan orang lain. Itu. Atau memang beberapa ini pintar berkomunikasi sih ya, cerewet ya, tapi cerewetnya itu berbobot, bawelnya itu bawel berbobot demi kebaikan, karena benar kalau kamu lihat ya, gitu. Bukan suka ngoceh ya, kamu marah, kamu tegas karena pada dasarnya kamu benar, gitu ya. Dan penilaian seseorang terhadap kamu juga, mungkin beberapa dari teman-teman nih, cara berpakaiannya itu transparan. Kalau kamu wanita ya transparan ya, mungkin cara berpakaiannya itu simpel tapi transparan atau terbuka ya. Kalau memang ini benar ya diperbaiki ya. Penilaian seseorang terhadap kamu, kamu nih gemoy ternyata ya. Kalau kamu wanita, entah kamu single mom atau sudah menikah, penilaian seseorang terhadap kamu, kamu ini membuat lawan jenis pria-pria hidung belang di luar sana itu tumbuh tanduk ya. Mungkin beberapa kamu tuh punya tubuh yang dimana gemoy, seksi, terutama bokong. Mungkin kamu punya bokong ya semok ya, bohai, punya tatapan yang tajam yang membuat lawan jenis itu kelepek-kelepek gitu, yang membuat lawan jenis itu tumbuh tanduk ketika melihat kamu. Mungkin beberapa kamu punya lengan yang dimana seksi, pinggul yang seksi ya, lentikan jari yang dimana ya imut ya, mungkin kamu punya jari-jari yang lentik gitu ya. Dan tatapan kamu, mata kamu ini, apakah mata kamu terbuat dari bola pingpong ya? Ya, tatapan kamu yang membuat si dia itu terpanah ya, kelepek-kelepek itu sih ya. Kalau kamu di sini punya tubuh yang dimana gemoy, seksi, kalau kamu wanita, mungkin pesan untuk kamu, jangan terlalu transparan ya, jangan terlalu pakai yang terlalu ketat, karena kamu ini punya tubuh yang dimana tubuh kamu ini ya cukup menarik, yang dimana aku bilang tadi, mungkin punya pinggul yang gemoy, semok gitu ya, bokongnya ya, bokong-bokong yang semok gitu ya. Itu harus jangan pakai yang transparan itu. Kenapa? Nanti laki-laki orang ya terpencut dengan kegemoyan kamu. Ini ya sih, ini penilaian seseorang terhadap kamu gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ini berambut panjang, berponi ya, kalian tuh mungkin punya hidung yang mancung, beberapa mungkin warna kamu diwarnai gitu ya, gitu. Oke. Penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Kamu tuh pembawaannya tenang ya.
pembawaan kamu ini cukup tenang ya. Beberapa dari teman-teman ini penilaian seseorang, kalian sekarang tuh lebih banyak diam ya, mungkin dulu lebih banyak bicara ya, mungkin sekarang tuh bicara yang seperlunya aja, bicara yang penting-penting aja ya. Beberapa aku melihat ini penilaian seseorang, apakah ini benar atau enggak ya, namanya juga penilaian, kadang melihat dari sampul bukan dari isinya. Kamu sekarang itu sudah berdamai dengan diri sendiri atau sudah berdamai dengan masa lalu kamu? Atau beberapa dari teman-teman kamu tuh suka dengan ketenangan, suka dengan keheningan, suka dengan perdamaian ya. Ada energi tenang, perdamaian yang kurasakan di sini. Lebih banyak diam sekarang, diam-diam baik kah? Minum kopi sana. Ya, itu ya. Hidup kamu makmur, amin ya. Ini penilaian seseorang ya. Ada perubahan di finansial ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini single mom atau single dad ya, pernah menikah sebelumnya tapi gagal ya. Dan penilaian seseorang ini, kamu sosok ibu yang baik untuk anak-anak kamu, sosok mother figure ya, sosok yang dewasa, keibuan, penuh cinta, penuh kasih sayang ya. Peduli dengan anak kamu, mungkin kamu sayang banget dengan anak kamu, atau kamu tuh sayang banget atau cukup dekat banget dengan anak-anak ya. Atau penilaian seseorang terhadap kamu tuh lucu deh, humoris, atau ada sifat childish, kekanak-kanakan di dalam diri kamu, atau sifat penyayangnya itulah. Itu sih aku lihat ya. Beberapa mungkin kamu baru sembuh sih, mungkin sembuh dari trauma masa lalu, luka batin, mungkin baru berpisah berapa bulan, berapa tahun dengan pasangan kamu ya. Sudah sembuh dari trauma masa lalu, sudah berdamai dengan masa lalu kamu, berdamai dengan mantan suami, mantan istri, dan sudah sembuh. Entah ini sembuh dari sakit fisik, sakit mental, atau penyakit, atau sembuh dari trauma-trauma yang ku jelaskan tadi. Itu sih ya. Angka 32, 4, 26, 27, 21, 11 ya. Apakah ini tanggal lahir kalian, umur kalian, atau apapun terkait dengan angka-angka di sini ya. Penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Penilaian seseorang terhadap kamu. Aku melihat ya, di sini beberapa dari teman-teman pernah disakiti. Ya itu tadi ya, ada trauma di masa lalu, pernah disakiti, pernah terluka, tapi sudah sembuh ya, sudah sembuh itu. Makanya sekarang kamu tuh lebih tegas ya, lebih mungkin terutama kepada lawan jenis. Kalau kamu seorang wanita ya, entah kamu single atau single mom, kamu lebih tegas, dengan lebih galak dengan pria gitu, karena ada trauma-trauma di masa lalu gitu ya. Entah pernah ditinggalin, diduain, atau ditigain ya. Dan penilaian seseorang terhadap kamu sekarang, kamu tuh lebih detail, lebih teliti, lebih jelas hidupnya. Ada perubahan yang tidak terduga-duga, perubahan yang sangat positif dalam hidup kalian ya, terutama perubahan pembawaan diri kalian ya. Lebih tenang, lebih hening, atau sudah berdamai dengan masa lalu kamu ya, sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, atau perubahan secara finansial, di mana hidupnya sekarang lebih makmur ya. Sekarang lebih banyak diam, yang dulu lebih banyak bicara gitu, dan sekarang lebih tegas, dan kata-katanya itu lebih tajam daripada sebelumnya. Itu ada perubahan ya, ada perubahan beberapa dari teman-teman di sini. Penilaian seseorang terhadap kamu. Kamu tuh orang yang baik sih, baik, royal ya, berkomitmen, nggak ingkar janji. Dan mungkin sebelumnya kalian pernah ada masalah seputar finansial, seputaran keuangan ya, itu aku lihat sih. Atau kalian pernah melewatin situasi-situasi yang sedih dalam hidup kalian, tapi kalian sabar.
Mungkin sebelumnya pernah ditinggalin dan kalian terpuruk dengan finansial kalian, tapi kalian tidak menyerah. Ya, kalian di sini kayak apa ya? Di balik kesedihan kalian ini, kalian tetap kayak semangat untuk menjalani hidup gitu. Ya, ada masalah itu ya. Masalah yang buat kalian tuh sedih banget di masa lalu. Sedih banget, kecewa banget, entah disakitin, ditinggalin, diduain gitu ya. Atau ada masalah seputaran keuangan itu. Penilaian dia terhadap kamu, penilaian seseorang terhadap kamu. Kamu tuh orangnya punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi. Ya, orangnya nggak gampang menyerah sih. Ya, orangnya mungkin beberapa ini kamu punya dua prioritas, dua pekerjaan ya. Mungkin kalau kamu single mom, dua prioritas itu menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah untuk anak-anakmu. Ya, itu dua prioritas kamu bisa seimbangkan sekaligus. Sosok seorang ayah, sosok seorang ibu untuk anak kamu. Kalau kamu seorang pria yang duda, pernah menikah tapi gagal ya, kamu menjadi sosok seorang ayah sekaligus sosok seorang ibu untuk anak-anakmu, dan kalian bisa membalanskan itu. Ya mungkin pulang kerja, pulang kantor, urus anak-anak, keperluan anak-anak di rumah, dan kalian bisa ngatur. Itu ya. Oke. Penilaian seseorang, ya walaupun kamu masih single di sini, nggak pernah menikah sama sekali ya, penilaian seseorang terhadap kamu bahwa kamu seseorangnya mungkin punya dua pekerjaan, dua prioritas, atau kuliah sambil bekerja, mungkin kuliah sambil berbisnis, ya berbisnis sambil bekerja gitu. Tapi kamu mampu menyeimbangkan dua prioritas itu, beberapa prioritas itu gitu ya. Penilaian seseorang terhadap kamu, penilaian seseorang terhadap kamu. Ini orang dari masa lalu yang menilai kamu, mungkin mantan ya, mantan gebetan, mantan kekasih, mantan suami, istri, selingkuhan bisa jadi ya. Penilaian seseorang dari masa lalu. Aku merasakan ada orang dari masa lalu di sini yang masih berharap kamu bisa memberikan kesempatan, entah kedua, ketiga, ya untuknya. Orang dari masa lalu di sini dimana sangat merindukan kalian, masih menunggu kalian, entah menunggu kalian buka blokir, menunggu kabar dari kalian, menunggu kalian memulai komunikasi. Bagi kalian yang lost kontak, tidak berkomunikasi saat ini, ya orang dari masa lalu ini stuck di memori, belum bisa move on begitu saja dari kamu, ya. Dan penilaian orang dari masa lalu ini, si mantan ini terhadap kamu saat ini, kamu tuh sosok seseorang yang sangat romantis sih. Wanita atau pria yang sangat romantis, penuh kasih sayang, perhatian sama dia ketika kalian bersama di masa lalu. Entah ini mantan apa ya, yang penting jangan mantan wali kota ya. Mantan bupati, mantan RT aja. Bercanda ya. Itu ya, kamu tuh sosok yang romantis, perhatian, peduli dengan dia, sosok yang apa ya, sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang dewasa banget. Mungkin beberapa di sini kalian pernah menjalin hubungan dengan seseorang, mungkin ketika kalian menjadi single mom atau single dad, menjalin hubungan dengan seorang single, atau dia duda, atau dia sudah punya pasangan, dan orang ini masih mencintai kalian, masih kayak menunggu kalian, merindukan kalian, masih kayak berharap dengan kalian, masih menunggu kalian. Orangnya ada energi sedih, gue rasakan sedih, rindu, campur aduk, nasi uduk. Sedih, rindu, nyesal, dan menunggu. Dan ini penilaian dia, ya dia tertarik dengan fisik kamu, dan dia juga sayang cinta dengan kalian. Mungkin ini twin flame, ada hubungan twin flame juga ya dengan orang ini. Scorpio, Cancer, water sign strong banget ya, terutama Scorpio, Cancer. Ada Leo juga di sini dari fire sign ya. Dan penilaian seseorang ini, entah ini mantan, orang dari masa lalu, siapapun seseorang ini, kamu tuh sosok yang berani, sosok yang detail, sosok yang ambisius, sosok yang tidak mau menyerah. Gitu sih.
sosok yang tidak mau menyerah, ya, sosok yang peduli dengan dia. Kamu bukan cantik di luar saja fisik, tapi cantik hatinya. Kalau kamu pria juga ya, bukan tampan di luar aja, tapi tampan hatinya gitu, cantik luar dalam. Itu penilaian seseorang ini terhadap kamu. Ya, tapi di sini entah kamu yang tersakiti karena orang ini pernah nyakitin kamu, atau orang ini menilai kamu dulu pernah disakitin mungkin oleh mantan kamu sebelumnya, mantan suami, mantan istri, mantan pacar. Kamu pernah dikhianati entah oleh dia ini atau oleh orang lain gitu. Ini penilaian dia, kamu dulu disakitin berkali-kali, bertubi-tubi, tapi kamu sudah sembuh dari luka batin itu atau trauma-trauma di masa lalu di sini, ya. Aku ambil 4 kartu. Siapakah seseorang ini yang menilai kamu? Siapakah seseorang ini yang menilai kamu, ya? Orang yang mencintai kamu, orang ini sangat introvert, tertutup, tidak banyak bicara, diam-diam baik, atau dia pemalu, atau memang dia gengsi. Orang ini kalau masih ada orang tuanya, dia sangat berbakti kepada orang tuanya atau selevel dengan orang tuanya. Dia ini orang yang sangat dermawan. Mungkin orang yang kamu percaya sih, dulu kamu pernah curhat dengan dia. Orang ini sampai detik ini masih menyimpan rahasiamu. Orang yang memang dipercaya gitu untuk menyimpan rahasia kamu gitu. Itu dari water sih, water sign. Scorpio, Cancer, Pisces juga. Atau cuma energi doang. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian masing-masing. Bisa zodiak kamu, ya. Sosok itu tadi yang sangat introvert, tapi orang ini walaupun dia diam, tertutup, tapi orang ini cinta sama kalian, ya. Mohon maaf ya, ada suara kendaraan, aku nggak skip ya. Oke. Dia masih menyimpan hatinya untuk kalian. Mungkin ada perbedaan, mungkin beda umur, beda agama, beda kultur, budaya, ras, atau beda pulau, beda negara dengan kalian. Ini sangat romantis juga, ya. Kalau dia pria yang mungkin dia cukup dekat dengan ibunya, atau pria itu yang nggak tegaan gitu, ya. Orang yang cepat gampang sedih, gampang melo, walaupun kelihatan kayak judes cuek, tapi dia gampang sedih. Kalau dia mengenang kamu, dia sedih gitu, karena ada seseorang yang merenung gitu, ya. Siapakah sosok yang menilai kamu ini? Siapakah seseorang yang menilai kamu ini? Dia tuh tipe-tipe yang pemikir, ya, penganalisis, dan orang ini sangat pekerja keras, ya. Mungkin dalam pekerjaan reputasinya sangat baik, ya. Itu aku lihat. Siapakah seseorang yang menilai kamu ini? Orang dari masa lalu sih. Beberapa di sini yang menilai kamu mantan. Entah ini mantan apa ya, suami, istri, pacar, selingkuhan, rekan kerja, atasan, bos, partner bisnis, siapapun ya, orang dari masa lalu. Ada Sagittarius, orangnya sangat intuisi, sangat bijak, dan ini beberapa sangat spiritual. Apakah ini kalian ini ada hubungan spiritual connection juga dengan seseorang ini? Misalnya twin flame, soulmate, atau karmic, ya. Orang ini energinya aku merasakan di sini, orangnya energinya sekarang ini balance, seimbang, sangat spiritual, sangat passion, ya, bergairah untuk melakukan sesuatu, ya, banyak pertimbangan. Dan orang ini aku rasakan ada energi penyesalan sih, kerinduan, kesedihan sangat dalam, dan dia masih mencintai kamu. Atau orang ini karakternya gampang stres, ya, atau akhir-akhir ini dia kayak menyesal kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu di masa lalu. Mungkin berakhir hubungan kalian di tahun 2014 atau pertemuan di tahun tersebut, ya. Dan orang ini sangat romantis, mungkin dia suka seni, suka melukis, suka menggambar, suka nyanyi, punya suara yang bagus, anak band, atau jago bermain alat musik, ya. Angka 1441 mungkin, ya, memori di tahun 2014, perpisahan di tahun tersebut, pertemuan, atau umurnya 41, atau seseorang lahir tanggal 14, ya.
dan orang ini masih mencintai kalian. Aku melihat ada Pisces ya, orang yang pernah nyakitin kalian. Beberapa ini mantan triparty mungkin ya, beberapa yang resonate. Orang yang sangat toksik, atau kalian pernah menjalin hubungan sangat toksik dengan orang ini. Karmic relationship, hubungan karma beberapa. Hubungan kalian ini sangat toksik, sangat ribet, rumit, dan kemelekatannya itu strong. Tapi mungkin kamu sudah melupakan orang ini sih ya, karena energi kamu sekarang sudah berdamai dengan seseorang ini, berdamai dengan masa lalu kamu, berdamai dengan diri kamu sendiri, energi kamu tenang. Dan orang ini mengikuti energimu yang mungkin dulu kalian tuh hubungannya toksik banget. Ada Capricorn, Pisces, Leo strong juga di sini. Leo ya, Leo ini strong juga ya. Orang yang sangat sensitif, itu ciri-cirinya sangat sensitif, kemudian gampang gampang berubah-berubah, kadang marah, kadang lucu, kadang baik, kadang emosional, kadang sensitifan. Itu ciri-ciri khasnya. Sensitifan, kemudian gampang marah, gampang nyesal, gampang emosi itu ya. Dan dulu sangat toksik. Sekarang aku melihat dia sudah mulai apa ya, berubah sih. Kayak lebih mulai spiritual, dan orang ini mengikuti energi kamu itu ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.